مرحبا أهلا النوادي. Jadi ulama yang bernama Ibnul Athir yang namanya sangat terkenal itu ada 3 orang, namanya sama, Ibnul Athir juga, dan mereka semuanya itu bersaudara, saudara kandung. Yang satunya bernama Izzuddin Ibnul Athir, yang saya kutip kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, itu julukannya Izzuddin, ahli sejarah. Ahli sejarah. Saudara beliau yang lainnya ahli hadis, juga bernama dalam turoth peninggalan keilmuan Islam disebut juga dengan nama Ibnul Athir. Namun julukannya adalah Majduddin Ibnul Athir. Lahir tahun 544 Hijriah. Wafat kalau tidak salah 606 ya, atau 660 Hijriah, saya lupa persisnya berapa, sekitar itulah. Lahirnya 544, wafatnya kalau tidak 606, 660, antara dua itu, saya lupa persis. Itu julukannya Majduddin. Ini ahli hadis. Di antara kitab yang beliau tulis berjudul An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Juga memiliki saudara yang disebut namanya juga Ibnul Athir. Namun julukan Diyauddin, ahli bahasa, ahli syair. Ya. Kelahiran tahun 558 Hijriah. Wafat 637 Hijriah. Kitab yang terkenal yang ditulis oleh beliau berjudul Al-Mithlu Sa'iru fi Adabil Katibi wa Syairi. Nah, jadi itu 3 nama yang berbeda, walaupun satu saudara kandung ya, satu dengan lainnya. Ibnu Taimiyah juga ada 4 orang yang terkenal. Banyak ulama-ulama yang namanya mirip. As-Subki juga sekitar 4 orang. Al-Busiri ada 2 orang yang namanya Al-Busiri. Ibnu Arabi juga 2 orang. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi, ada 3 lagi, Ibnul Arabi. Kemudian Ibnu Hajar juga ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Ar-Romli juga ada Syihabuddin Ar-Romli, ada Syamsuddin Ar-Romli. Banyak ulama-ulama yang memiliki kemiripan nama. Baik. Dan biasanya kalau namanya Yahya, ada namanya nama kunyah laqab. Nama sesuatu yang dinamakan. Kunyah biasanya ngikut nama anak, seperti Rasul Muhammad Abul Qasim. Dan itu menjadi adat tradisi. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang kunyah berjudul Kitabul Kuna, ditulis oleh banyak ulama hadis. Biasanya yang namanya Yahya kunyahnya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Seperti Imam Nawawi namanya Yahya, kunyahnya Abu Zakaria. Padahal Imam Nawawi tidak menikah, tidak memiliki anak secara biologis. Tapi karena namanya Yahya, maka kunyahnya kepada Abu Zakaria. Atau sebaliknya, kalau namanya Zakaria, kunyahnya adalah Abu Yahya. Dibalik-balik begitu. Yahya ini nama berbentuk kata kerja.
dari kata hidup. Orang pertama yang diberikan nama menggunakan kata kerja itu Nabi Yahya. Ya, setelahnya ada kata kerja Yazid, ada kata kerja dijadikan nama Ahmad. Ya. Ada yang namanya Sulaiman, kunyanya Daud, Abu Daud. Makanya muhaddits Sulaiman, nama asli Abu Daud itu Sulaiman, terkenalnya dengan kunyah Abu Daud. Kemudian ada yang namanya laqab, julukan. Biasanya yang namanya Muhammad, julukannya Syamsuddin. Di Ternate misalnya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, julukannya Syamsuddin. Itu adatnya ulama. Kalau nama Muhammad, Syamsuddin. Kalau namanya Ahmad, Syihabuddin. Kalau namanya Ali, Nuruddin. Seperti mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Itu julukannya Nuruddin, cahaya agama. Syamsuddin, matahari agama. Syihabuddin, bintangnya agama. Meteor, bintang, awan. Syihabuddin. Yang bernama Ali, kunyanya Abul Hasan. Ali Abul Hasan. Memang umumnya nisbat ke nama anak, tapi kalau yang tidak punya anak sekalipun, kunyah itu tetap digunakan. Itu tradisi para ulama dan kaum sholihin. Ya.